Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Septiadi dengan NIM 2010501003, Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang saya hormati Bapak Muhammad Randika Hamandia selaku dosen penguji dalam ujian komprehensif ilmu pengantar komunikasi. Alhamdulillah, langsung saja kita kepada pembahasan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah apa itu ilmu komunikasi dan bagaimana ruang lingkup serta unsur-unsur komunikasi. Teman-teman, perlu kita tahu dan pahami bahwasanya ilmu komunikasi merupakan sebuah ilmu yang memiliki disiplin ilmu yang kompleks, yang mempelajari berbagai aspek tentang komunikasi manusia, baik secara verbal maupun non-verbal. Bidang ini membahas tentang bagaimana pesan yang dikirim, diterima, dan interpretasikan oleh individu maupun kelompok dalam konteks sosial dan budaya. Dan adapun ruang lingkup daripada unsur-unsur komunikasi ini adalah pertama, yaitu adanya komunikator, seseorang yang menyampaikan pesan atau yang menyampaikan informasi. Kemudian ada isi pesan. Dan kemudian ada media, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan sebuah informasi-informasi, dan yang terakhir adanya komunikan yang menerima pesan. Dan ketika kita ingin melihat seberapa efektif komunikasi itu, di akhirnya nanti ada sebuah efek atau impact daripada informasi-informasi yang diberikan ataupun pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator sebelumnya kepada komunikan. Ketika kita melihat komunikan memiliki pengaruh terhadap pesan-pesan yang disampaikan, maka keefektifan dalam komunikasi telah terjadi. Baik, kita langsung pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tipe dan model-model dalam komunikasi. Berikut adalah jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, di mana yang berupa kata-kata yang diucapkan langsung, bisa dilakukan secara langsung, face to face, atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Dan yang kedua ada komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang pada umumnya menggunakan bahasa tubuh, seperti gerak tangan, mimik wajah, geleng kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang mengikuti struktur organisasi, khususnya komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Dan komunikasi informal yang mana tidak tergantung pada struktur organisasi tertentu, seperti komunikasi antar rekan yang juga termasuk membicarakan persoalan di luar konteks seperti gosip misalkan, teman-teman. Dan kita lanjut kepada pembahasan lainnya, yaitu komunikasi non-formal. Dalam hal ini saya ingin memberikan contoh dalam komunikasi non-formal. Contohnya adalah komunikasi melalui telepon. Pada komunikasi melalui telepon, seseorang menelepon dua orang. Kemudian dua orang ini diharapkan dapat menelpon tiga orang lainnya. Karena itu disebut komunikasi non-formal. Dan jenis-jenis komunikasi yang selanjutnya akan kita bahas adalah komunikasi yang secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Kita mulai dari komunikasi langsung. Komunikasi langsung dilakukan tanpa menggunakan media apapun, sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan media komunikasi yang berperan sebagai penghantar pesan atau informasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model yang ada di komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dan komponen lainnya. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Selanjutnya kita akan membahas apa saja dimensi yang ada dalam komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi dapat dilihat dari berbagai dimensi yang berbeda-beda pula, yakni pertama, adanya komunikasi sebagai proses.
Komunikasi merupakan proses penyampaian ide, pikiran, pendapat, dan berita ke suatu tempat tujuan serta menimbulkan reaksi umpan balik yang ada dalam proses komunikasi. Proses yang mendasar dalam komunikasi adalah penggunaan bersama, atau dengan kata lain adanya memberi informasi dan ada yang menerima informasi, adanya komunikator dan adanya komunikan. Selanjutnya adalah komunikasi sebagai simbolik. Menurut Deddy Mulyana, dalam prinsip komunikasi bahwa komunikasi adalah proses simbolik yang artinya sekelompok manusia menyepakati lambang tertentu. Dan ketiga, adanya komunikasi sebagai interaksional. Menurut Scrum tahun 1997, model komunikasi interaksional menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses di mana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai pengirim pesan dan penerima pesan, serta membentuk makna bersama dengan cara mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis. Dimensi komunikasi selanjutnya adalah komunikasi sebagai aktivitas sosial. Karena kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana satu manusia pasti bergantung dengan manusia yang lain. Karena apa? Atas dasar hal semacam ini, itulah muncul dimensi komunikasi yang dalam hal ini komunikasi sebagai aktivitas sosial. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu komunikasi sebagai sistem. Komunikasi sebagai sistem merupakan sebuah komunikasi yang diperlukan oleh berbagai elemen masyarakat dan dipergunakan dalam keadaan apapun. Komunikasi ini merupakan sebuah kebutuhan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari maupun digantikan keberadaannya sebagai sarana bertukar informasi yang akan diperlukan setiap saat dan bertujuan mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, sebuah efek maupun impact daripada keberhasilan efektivitas komunikasi terlihat karena adanya dampak dan pengaruh dari komunikan yang menerima pesan maupun informasi-informasi dari komunikator. Dan keenam ada komunikasi sebagai multidimensional. Berarti semua elemen yang membangunnya saling berpengaruh satu sama lain. Misalnya, komunikator tidak hanya mempengaruhi pesan, namun juga bisa mempengaruhi media dan komunikan. Baik, kita kepada pembahasan selanjutnya mengenai faktor penghambat dan juga faktor pendukung di dalam komunikasi. Kita ketahui bersama bahwa kegagalan dalam sebuah proses komunikasi sering saja terjadi. Entah itu kegagalan karena faktor dari komunikator maupun faktor dari komunikan dalam penyampaian informasi maupun pesan-pesan dalam proses komunikasi. Adapun di sini saya merangkum ada 6 yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi. 1. Ucapan atau pesan yang sulit dimengerti. 2. Persepsi yang negatif. 3. Tidak percaya diri. 4. Jarak kedekatan komunikator dan komunikan. 5. Gangguan komunikasi. 6. Perbedaan dialek atau bahasa. Ini sering kali terjadi. Oleh karena itu, sebagai komunikator, kita harus menyesuaikan dengan siapa kita bicara. Misalkan, kita orang Palembang, tidak sama dialek kita, bahasa kita dengan orang Jawa. Karena itu, kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam level komunikasi. Menurut Asandra Ilbok dan kawan-kawan dalam Human Communication tahun 1980 membagi komunikasi atas 5 tipe atau level sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil atau small group communication. 3. Komunikasi organisasi atau organisasi communication. Yang keempat, komunikasi massa atau mass communication. Dan yang kelima, ada komunikasi publik atau public communication. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai komunikasi interpribadi itu apa? Komunikasi interpribadi atau interpersonal communication adalah kemungkinan dengan diri sendiri. Menurut Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar tahun 2010, komunikasi interpersonal menjadi landasan bagi komunikasi interpersonal dan komunikasi dalam konteks lainnya. Adapun komunikasi antar pribadi
Menurut Wayne Page tahun 1979 menyebutkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih secara tatap muka. Interpersonal communication is communication involving two or more people in a face-to-face setting. Dan komunikasi kelompok, yaitu level komunikasi ketiga atau group communication. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam suatu kelompok, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Dan komunikasi publik menunjukkan proses komunikasi kepada halayak luas. Rusdiana, dalam buku Etika Komunikasi Organisasi tahun 2018, menjelaskan komunikasi publik adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada halayak ramai yang lebih besar atau masyarakat dalam situasi tatap muka. Dan selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa didefinisikan sebagai proses komunikasi kepada orang banyak melalui media massa, baik media cetak atau surat kabar, majalah, media penyiaran radio, televisi, maupun media online atau media cyber, internet. Karenanya dalam bahasa Inggris, komunikasi massa disebut juga communicating with media. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai teori komunikasi yang saya tahu. Dalam hal ini, saya mengetahui teori Max Weber. Berikut penjelasannya. Teori komunikasi birokrasi oleh Max Weber. Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara yang rasional. Baik, kita telah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu pendapat saya terhadap Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Dan bagaimana yang saya rasakan selama saya belajar di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Raden Fatah Palembang. Serta harapan saya untuk Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pendapat saya mengenai Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang sejauh sampai kepada tahun keempat saya belajar di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tentunya banyak segala hal yang saya dapatkan, terutama dalam proses komunikasi beserta ilmu-ilmu yang penting di dalam komunikasi. Ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan komunikasi secara langsung. Banyak hal yang saya sudah pelajari, banyak hal yang sudah saya dapat, mulai dari komunikasi, mulai dari dakwah, cara-cara dakwah, mengimplementasikan materi-materi dakwah bukan hanya sekedar dalam ceramah, akan tetapi harus dipresentasikan di dalam kehidupan nyata. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi sejauh ini sudah sangat mumpuni bagi mahasiswa yang ingin belajar mengenai komunikasi dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dakwah. Karena itu kita ketahui bersama bahwa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang terakreditasi A. Yang saya rasakan dari tahun 2020 saya masuk Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam sampai pada detik ini tahun ke-4 saya atau masuk di awal semester 8 ini di bulan Januari 2024. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, semua dosen dapat membimbing, semua dosen dapat mengarahkan kepada hal yang kita perlukan sebagai mahasiswa. Tentunya harapan baik untuk Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi ke depannya, dengan lebih meningkatkan lagi apa-apa yang sudah meningkat di tahun ini, dengan lebih memprioritaskan kembali kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang mungkin saja ada beberapa sebagian yang kurang menjadi prioritas dari pihak Prodi. Tetapi sejauh ini saya sebagai mahasiswa yang ingin belajar komunikasi dan hal-hal yang berkaitan dakwah di Kota Palembang ini, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
sangat worth it bagi mahasiswa-mahasiswa baru untuk mencari, untuk mendalam mengenai ilmu-ilmu komunikasi dan juga dibarengi dengan strategi-strategi dakwah yang berkaitan dengan hal-hal dakwah. Baik, yumkin ilawalan, syukran kasyuran, barakallahu li walakum. Mungkin sekian dari saya. Maaf, mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.